Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Lutfia Sungkar, NPM 1711110080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai konsep pembelajaran IPS. Nah, di sini secara istilah, pengertian IPS ialah suatu pembelajaran yang mengkaji mengenai manusia dengan segala aspek dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Sedangkan IPS menurut bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang memiliki cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dengan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, serta aspek hubungan sosial. Jadi, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengertian IPS merupakan sebagai ilmu yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner aspek serta cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial berupa hasil kombinasi atau hasil pengfungsian perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, politik, hukum, ekonomi, serta sosiologi. Kemudian adapun pengertian IPS nih di dalam berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, yang mana materi pembelajaran IPS menganut pendekatan terpadu, yaitu materi pembelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah, melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik usia dan belum mencakup seluruh disiplin ilmu sosial. Kemudian adapun jenjang pendidikan SMP yang materi pembelajaran IPS menggunakan pendekatan korelasi, yaitu materi pembelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas, kemudian dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Lalu adapun jenjang SMA dengan mata pelajaran IPS sudah menggunakan pendekatan terpisah, yang mana materi pembelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial secara terpisah, yaitu disiplin ilmu ada tradisional, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, serta antropologi. Kemudian dapat diketahui bahwa kedudukan IPS dalam kurikulum merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian yang tadi meliputi geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, serta tatanan negara dan sejarah yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi diri peserta didik di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemudian pada saat pemberian materi ini tuh akan diberikan oleh guru berdasarkan kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan IPS pada tingkat SD di Indonesia ini sudah terjadi beberapa perubahan, diantaranya kurikulum pada tahun 1947 hingga 2013. Kemudian dalam pembelajaran IPS adapun manfaat pembelajaran di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pembelajaran IPS membekali siswa pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakatnya kelak. Kemudian yang kedua, membekali siswa kemampuan menganalisis serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada di dalam lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. Kemudian yang ketiga, membekali siswa kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat untuk berbagi ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian Adapun tujuan khusus pendidikan IPS di sekolah dasar, yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mengidentifikasi serta menganalisis dan menyusun alternatif dalam menyelesaikan masalah di lingkup masyarakat atau tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bidang keilmuan serta bidang keahlian yang mereka miliki. Kemudian adapun urgensi pendidikan IPS. Nah, di sini tuh pentingnya pendidikan IPS bagi peserta didik dalam kehidupannya. Nah, menjadikan IPS sebagai mata pelajaran yang sangat dibutuhkan di sekolah dasar.
Yaitu adapun sebab-sebabnya, yang pertama itu ada IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkannya secara demokrasi. Yang kedua, IPS adalah sarana untuk mengembangkan diri peserta didik secara positif. Kemudian yang ketiga itu ada IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah, geografi, serta ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal siswa atau tempat tinggal peserta didik tersebut. Kemudian adapun ruang lingkup pembelajaran IPS, yaitu mencakup beberapa aspek. Nah, yang pertama itu dapat dilihat atau ditinjau dari ruang lingkup hubungan, mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, budaya, sejarah, serta geografi dan hubungan politik. Lalu dapat dilihat dari segi kelompoknya, adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, maupun organisasi masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Lalu yang keempat, dapat dilihat dari lingkup interaksi, dapat berupa kebudayaan, politik, serta ekonomi. Kemudian yang terakhir di sini saya menggunakan salah satu pendekatan serta metode yang dapat digunakan dalam menjelaskan materi pembelajaran IPS, yaitu di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual atau Conceptual Teaching and Learning yang dapat disingkat dengan CTL, merupakan pendekatan yang membantu guru atau pendidik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka, baik sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Nah, adapun tahapan dalam pelaksanaan pendekatan kontekstual atau CTL ini, yaitu meliputi yang pertama, mengkaji materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu mengkaji konteks kehidupan peserta didik sehari-harinya itu bagaimana. Lalu yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Kemudian yang keempat itu menyusun persiapan proses KMB yang telah mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. Yang keenam, melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian adapun kelebihan dari model pembelajaran kontekstual ini, yang pertama yaitu meliputi memberikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan sesuatu potensi yang sesuai dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan bergerak secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu, peserta didik dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data serta memahami suatu isu dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, yang membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok maupun secara individu. Kemudian yang keempat, terbentuknya sikap kerjasama yang baik antar individu maupun antar kelompok. Kemudian adapun kelemahan model pembelajaran kontekstual ini, yaitu meliputi yang pertama, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL ini akan nampak jelas antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta didik yang memiliki kemampuan yang kurang, yang mana akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa kurang percaya diri bagi peserta didik yang memiliki pemahaman yang kurang.
dalam kemampuannya. Kemudian yang ketiga, bagi peserta didik yang tertinggal dalam proses pembelajarannya itu akan terus tertinggal karena sulit untuk mengejar ketertinggalannya, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan peserta didik itu tergantung dari keaktifan dan usaha peserta didik itu sendiri. Kemudian di sini saya menggunakan metode pembelajaran memilih model pembelajaran metode bermain peran. Nah, metode bermain peran ini ialah metode yang sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran dan digunakan untuk mensimulasikan keadaan nyata dan pembelajaran oleh peserta didik. Dalam metode ini disusun sebuah skenario pembelajaran berdasarkan pada prosedur operasional atau kegiatan tertentu yang akan diajarkan. Nah, metode bermain peran ini merupakan sebuah suatu metode pengajaran yang berasal dari pendidikan individu maupun sosial, yaitu adapun metode bermain peran ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk mengeksplor perasaan peserta didik. Kemudian yang kedua, menstrafer dan mewujudkan pemandangan mengenai perilaku, nilai serta persepsi peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan skill atau pemecahan masalah dan tingkah laku peserta didik. Kemudian adapun tujuan penggunaan metode bermain peran itu, yang pertama untuk memotivasi siswa, kemudian yang kedua itu untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga itu dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor situasi di mana mereka mengalami emosi, perbedaan pendapat dan permasalahan dalam lingkungan kehidupan bersosial. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam penerapan metode bermain peran ini memiliki beberapa langkah-langkah, yakni yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu yaitu guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario 2 hari sebelum kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga, guru membentuk kelompok peserta didik yang mana anggotanya berjumlah 5 orang ataupun bisa lebih dan bisa kurang. Kemudian yang keempat, memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang ingin dicapai oleh guru maupun peserta didik. Kemudian yang kelima itu memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan oleh gurunya. Kemudian yang keenam, masing-masing peserta didik akan duduk dengan kelompoknya, kemudian memperhatikan skenario yang sedang diperagakan oleh kelompok lain. Kemudian yang ketujuh, setelah dilaksanakan metode tersebut, peserta didik diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang ke-8, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah mereka kesepakati di depan kelas. Kemudian yang ke-9, guru memberikan kesimpulan secara umum mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, guru akan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Kemudian adapun kelebihan serta kekurangan metode bermain peran ini, yang pertama, kelebihan metode bermain peran itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, peserta didik bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat mengevaluasi
pengalaman peserta didik melalui pengamatan pada saat peserta didik melakukan permainan simulasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memperoleh hikmah yang terkandung di dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian adapun kekurangan dalam metode bermain peran ini, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang relatif banyak atau relatif panjang. Kemudian yang kedua, memerlukan kreativitas yang tinggi dari pihak guru maupun pihak peserta didik. Kemudian adapun yang terakhir, adapun alat evaluasi serta instrumen yang dapat digunakan dalam menilai pembelajaran serta keterampilan pada abad 21 saat ini, yaitu menggunakan evaluasi dengan penilaian tes. Kemudian adapun juga menggunakan evaluasi dengan penilaian non-tes, serta yang terakhir itu dapat menggunakan evaluasi dengan penilaian otentik. Penilaian otentik ini merupakan implikasi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi terhadap penilaian hasil pembelajaran di sekolah. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.